Denny Siregar tak puas dengan selalu mengolok-olok keluarga Jokowi. Kini ngoceh-ngoceh menfitnah Jokowi ambisi 3 periode dan ditolak oleh Megawati Soekarno Putri. Denny dulu jilat-jilat Jokowi, kini fitnah Jokowi. Nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden, ya, atau nggak usah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan, ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam, di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum. Jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat. Dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu, Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya, menurut saya Denny terlalu jauh menfitnah Pak Jokowi yang seperti itu dan ingin membuat PDIP hancur dengan menghancurkan Megawati. Menurut saya Jokowi bukan tipe seperti itu, bukan tipe pendendam. Ya, itulah Denny Siregar yang menfitnah Presiden Jokowi, post power syndrome, dan ingin menghancurkan Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya. Ya kan? Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan? Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Ya, Denny Siregar sangat keterlaluan menfitnah Presiden Jokowi, sangat ambisi untuk 3 periode, padahal Pak Jokowi sendiri sudah begitu sangat menolak untuk 3 periode. Dan kelihatannya Denny Siregar sangat ingin sekali mengalahkan Prabowo Gibran dikarenakan khawatir kejagoannya kalah. Sebetulnya yang panik adalah Denny Siregar itu sendiri, bukan Presiden Joko Widodo. Ya, fitnah-fitnahan keji Denny Siregar kepada Jokowi ini sungguh sangat keterlaluan dan ya membuat pendukungnya ya Jokowi tentunya sangat kecewa dan marah, sehingga suaranya ya membalik kepada Prabowo Gibran yang sebelumnya adalah ya ingin memberikan kepada Ganjar Pranowo. Ini bukan lagi tentang Pilpres, tetapi bagaimana David bisa menang melawan Goliat. Ada perasaan di dada banyak masyarakat untuk melakukan revolusi terhadap kebijakan Jokowi yang condong mematikan demokrasi di negeri ini. Dan seperti kata Budi Ari sebelum dia menjadi menteri di sebuah podcast, kalau mereka kalah akan banyak yang masuk penjara. Kepanikan Jokowi juga kepanikan para tokoh politik yang kabarnya banyak yang tersandera oleh kasus-kasus korupsi. Para tokoh politik ini ingin berlindung di balik jubah Jokowi dengan memenangkan pasangan calon 02. Jadi memenangkan Prabowo dan Gibran buat mereka adalah sebuah keharusan. Karena kalau Ganjar menang, maka palu hukum ada di tangan Profesor Mahfud MD yang pasti akan sangat keras menghantam. Jokowi adalah contoh dari konsistensi terhadap ketidakkonsistenan.
Dia selalu bicara yang baik-baik seperti netral, tetapi tindakannya selalu berbalik-balik. Iya. Jokowi tidak ada ketakutan sebagaimana disampaikan oleh Denny Siregar. Belum ada dasar dan faktanya kalau Jokowi ketakutan atas kekuasaannya yang diambil alih alias berganti presiden. Jokowi selalu konsisten dan komitmen. Menurut saya, fitnah Denny Siregar kepada Joko Widodo bahwa Jokowi ketakutan dan akan dipenjara semuanya nanti kalau Ganjar kalah, dan meyakini kalau Mahfud MD akan begitu garang memberikan hukuman kepada Jokowi. Saya kira itu hanya suatu omon-omon, hanya ilusi saja Denny Siregar tentang kekalahan Ganjar Pranowo yang tentunya membuat Denny Siregar sangat kacau balau dan mengigau, dan pada kenyataannya benar Prabowo Gibran yang menang dan ilusi Denny Siregar tidak terbukti.